A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran, thayyiban, mubarakan mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardo. Ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah mengkaruniakan kepada kita semua berbagai macam kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan di dunia ini. Semoga kita menjadikan semua kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah. Dan salam serta salawat juga kita sampaikan pada Nabiullah Karim wa Rasulahu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah, tunduk patuhnya hawa nafsu kita kepada ajaran yang beliau bawa, menjadikan terbukanya pintu-pintu mahabbatullah, pintu-pintu rahmatnya, serta pintu-pintu magfirahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya sayangi, Ketua Sekolah Ibu Depok, begitu saya menyebutnya ya, Dr. Sarah Bulan. Oh, Alhamdulillah ya. Semoga beliau dalam keadaan sehat. Allah jadikan al-muqarrabin fi jannati na'im. Amin ya Allah, Masya Jadikan Allah. beliau dekat kepada Allah, juga didekatkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Serta Alamin. staf dan pengurusnya, jajarannya semuanya. Dan juga kepada ibu-ibu, para bunda yang ada yang tergabung dalam komunitas Sekolah Ibu Depok, Keluarga Bahagia Indonesia. Eh, Teriring doa semoga Allah ya najalat alaina sakinah. Semoga Allah menurunkan kepada kita semua rasa tenang, rasa tentram ya. Karena apapun yang diberikan harta yang banyak, keluarga yang baik, tetapi ketika ketentraman tidak ada di hati kita, maka itu seolah-olah seperti sesuatu yang tidak berharga, seperti sesuatu tidak bermakna. Tetapi ketika ketenangan hadir di dalam diri kita, maka yang sedikit pun akan memadai. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah salah satu eh, ketenangan yang Allah berikan kepada hambanya ya adalah ketika hambanya membaca ayat-ayatnya, kemudian mentadaburinya atau mengkaji ayat-ayatnya. Semoga kita termasuk yang dimasukkan oleh hadis Rasulullah bahwa apabila suatu kaum berkumpul membaca ayat-ayat Allah dan kemudian mengkajinya, ya, maka Allah akan turunkan ketenangan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bunda sekalian, tema kita pada hari ini adalah ma'rifatul eh, Ma'rifatul Rasul. Ya. Ma'rifatul Rasul terdiri ada satu kalimat terdiri dari dua kata ya, ma'rifah dan ar-Rasul ya. Ma'rifah artinya mengenal ya, singkatnya ma'rifah itu artinya mengenal. Dan Rasul tentu Rasul artinya utusan. Ya. Uh, jadi kita sedang mengkaji sebuah tema ya apa yang membahas tentang eh, apa mengenal Rasulullah gitu. Nah, kenapa kita harus mengenal Rasulullah gitu ya? Mungkin banyak orang kita kan udah kenal Rasulullah gitu loh. Kita tahu beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ya. Ya, ini kajian ini adalah untuk membahas kita lebih dalam lagi mengenal Rasulullah ya. Sehingga kita mendapatkan hikmahnya, mendapatkan keberkahan dari mengenalnya kita akan Rasulullah SAW. Bahkan ini sebenarnya suatu kewajiban ya bagi orang Muslim untuk mengenal Rasulnya. Sehingga antara dia dengan Rasulnya clear ya. Tidak ada sakwa sangka. Dia dapat
mendudukan posisi Rasulullah dengan sesuai dengan kedudukan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai dengan doa Nabi Ibrahim ya. Jadi ibu-ibu, Nabi Ibrahim adalah nabi yang doanya banyak diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi beliau banyak sekali berdoa kepada Robnya. Beliau banyak, banyak munajatnya, banyak curhatnya ya. Jadi doa itu bisa merupakan curhatan kita kepada Allah. Kalau kita curhat kepada manusia, bisa jadi curhatan kita berupa keluhan. Tetapi ketika kita bermunajat, curhat kepada Allah, maka yang keluhan itu juga akan menjadi doa. Dan insya Allah kalau kita banyak berdoa kepada Allah, sepertinya kita tidak tidak begitu memerlukan sangat-sangat ya curhat kepada manusia. Karena kita sudah menumpahkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini perbanyaklah berdoa ya. Kan disebutkan bahwa Allah mengatakan uzibud da'watad da'i idza da'an. Bahwa Allah mengatakan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Uh, Asalkan dipenuhi dengan syarat-syaratnya, bagaimana syarat sebuah doa yang makbul. Dan ini kita melihat ada sebuah doa, doa yang makbul. Ya. Waktu itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah engkau? Masya Allah, sahabat aja yang sudah melihat fisik Rasulullah, sudah eh, bertatap muka dengan Rasulullah, beliau masih mengatakan, ya Rasulullah, siapakah engkau? Ya. Maka Rasulullah menjawab, aku adalah sepotong doa yang dilantunkan oleh moyangku Ibrahim 3.000 tahun yang lalu. Masya Allah ya. Jadi ternyata Rasulullah itu menjelaskan tentang hakikat dirinya. Beliau adalah doa yang dikabulkan oleh Allah ketika dipanjatkan oleh nenek moyang beliau, itu Nabi Ibrahim ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. 3.000 tahun baru dikabulkan doa ini ya. Memang yang namanya doa itu ya, ketika kita berdoa jangan putus asa ya. Kadang-kadang kita berdoa sehari langsung dikabulkan. Bahkan eh, doanya kita nggak ucapkan, itu juga dikabulkan oleh Allah. Apa yang tersirat di hati, itu juga bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah membicarakannya kepada yang lain, ternyata Allah mengabulkan apa yang dibisikkan oleh hati kita tentang suatu keinginan. Ada doa yang sepekan baru dikabulkan, 1 bulan baru dikabulkan, setahun baru dikabulkan, dan insya Allah kita pernah merasakan ini. Ya, tapi yang membuat kita tidak berputus asa adalah bahwa Allah selalu mengabulkan doa kita. Nah, karena waktu itu juga ya, ketika Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan, ternyata 20 tahun kemudian baru dikabulkan. Ya. Kemudian Nabi Musa berdoa agar beliau dan umat Bani Israel terbebas dari kezaliman Fir'aun, ternyata 40 tahun kemudian baru baru terkabul kata para ulama ya. Dan Nabi Zakaria memohon anak ternyata 80 tahun kemudian baru terkabul. Dan ini doa Nabi Ibrahim di antaranya ada yang dikabulkan oleh Allah setelah 3.000 tahun berlalu ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah wafat ya. Doanya kemudian baru terkabul. Nah, ini apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini doanya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 129. Ketika Nabi Ibrahim berdiri di depan Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaikum ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yujakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rob kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya
Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ternyata Nabi Ibrahim berdoa, ya. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa agar di kota Makkah ini diutus seorang rasul? Ya. Karena Nabi Ibrahim mengetahui urgensi seorang rasul bagi umat, pentingnya seorang rasul bagi manusia, ya. Dengan membawa misi membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kitab suci dan hikmah, ya. Kemudian dan mensucikan mereka. Nah, seperti itu. Ini menurut Nabi Ibrahim, seorang rasul itu sangat penting keberadaannya. Dan kemudian 3.000 tahun kemudian barulah doa ini terkabul, ya. Yaitu pada bulan April tahun berapa ya? 571 Masehi ya kalau nggak salah. Itu lahirlah seorang bayi dan dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan menjadi nabi. Dan kemudian doa ini, doa Nabi Ibrahim diralat oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya ada yang diralat yaitu mengenai urutannya, ya. Allah membalasnya dalam surah Al-Baqarah ayat 151, ya. Allah mengatakan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Nah, ternyata di sini ya, sebagaimana kami telah menyempurnakan karunia nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad dari kalangan kamu. Ternyata Allah mengatakan bahwa rasul itu adalah tanda kesempurnaan nikmat yang diberikannya kepada hambanya. Jadi banyak mungkin manusia menganggap Rasul itu beban. Karena Rasul membawakan syariat-syariat Allah. Tapi kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Rasul itu adalah sebagai nikmat yang disempurnakan bagi kita semua, ya. Di mana kemudian Rasul itu memiliki fungsi atau membawa misi, ya. Yatlu alaikum ayatina. Rasulullah yang akan membacakan ayat-ayat Allah, ya, kepada kita semua. Kemudian wayujakikum dan mensucikan kita. Nah, jadi ternyata disucikan itu lebih dahulu urutannya. Kalau tadi Nabi Ibrahim menyebutkan yang mengajarkan sunnah hikmah, ya. Tapi kata Allah mensucikan kita itu merupakan nomor urut yang kedua setelah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan baru yang ketiganya adalah wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nah, baru yang ketiga itu Rasul itu mengajarkan kepada kita tentang kitab Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah adalah suatu peristiwa yang eh, tidak bisa dilihat dengan begitu saja, tetapi apa di baliknya. Mungkin kira-kira pengertian hikmah itu seperti itu, ya. Serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Ya. Malam takunu ta'lamun. Banyak hal yang belum kita ketahui dan Rasulullah yang mengajarkannya. Ya. Dari ayat ini kita sudah tahu ya, kebutuhan kita kepada Rasul itu sangat sangat besar, sangat utama. Sangat utama. Dan mari kita mencoba membahasnya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 151 ada kalimat yang terakhir, malam takunu ta'lamun. Ya, yaitu eh, di sini disebutkan ya bahwa serta mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Nah, sebenarnya kalimat malam takunu ta'lamun artinya jahil. Jahil itu artinya bodoh. Tetapi Allah kan sangat santun kepada hambanya. Maka Allah menyebutnya malam takunu ta'lamun. Yang artinya sebenarnya kalau manusia itu sebelumnya ada dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Ketika ayat-ayat Allah belum dibacakan oleh Rasulullah, maka kondisi manusia itu dalam keadaan bodoh. Memang banyak manusia yang tidak menyadari kebodohannya, ya. Banyak manusia tidak menyadari kebodohannya. Seperti misalnya
ketika Rasulullah diutus, sebelum Rasulullah diutus, itu kan disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, ketika zaman jahiliyah terjadi, orang-orang Arab di sana itu bodoh bukan dalam masalah akademik ya, bukan dalam masalah akademik. Karena orang-orang Arab di masa jahiliyah itu mereka telah mengenal lirik, telah mengenal prosa, syair-syair. Mereka telah bisa mampu ya menenun karpet, menenun pakaian, ya membuat pakaian. Itu mereka sudah memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi kenapa di zaman sebelum Rasulullah diutus disebut dengan masa jahiliyah? Contohnya misalnya ya, ada seorang paman Nabi. Beliau bernama Amr bin Hisam. Ya, beliau merupakan ketua Darun Nadwah. Adapun Darun Nadwah itu merupakan tempat ya berkumpulnya para ketua kabilah di sekitar Jazirah Arab. Jadi seperti White House ya, seperti MPR DPR lah seperti itu. Nah, jadi banyak berkumpul para ketua ya. Dan ketua daripada ketua-ketua kabilah ini adalah Amr bin Hisam, paman Rasulullah. Ya. Berarti dan masyarakatnya menggelari beliau dengan Abal Hakam, yang artinya bapak undang-undang, bapak hukum lah seperti itu, bapak yang membuat peraturan. Nah, jadi Abal Hakam itu gelarnya Amr bin Hisam. Itu yang digelari oleh masyarakatnya. Tapi apa gelar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abal Hakam ini? Adalah Abu Jahal. Jadi ternyata gelarnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Masya Allah. Tentu sangat bertolak belakang ya. Masyarakatnya menggelari Abal Hakam, sementara Allah menggelari beliau dengan sebutan Abu Jahal, bapak kebodohan. Nah, di mana letak kebodohannya? Di antaranya letak kebodohan Abu Jahal itu adalah ketika dia membuat sebuah produk hukum, ternyata produk hukumnya bermuatan kebodohan-kebodohan atau kejahiliahan. Seperti misalnya ada seorang mengatakan, ya Abal Hakam, anak perempuan kami sudah cukup umur untuk dinikahkan. Bagaimana caranya untuk dia menikah? Maka Abal Hakam mengatakan, ya, kalau anakmu ingin menikah, maka tancapkanlah bendera kuning di rumahmu. Tanda bahwa di rumahmu ada seorang anak perempuan yang siap menikah. Ini mungkin masih normal ya. Tapi yang kedua ini, dan kemudian laki-laki yang berminat hendaklah mendaftar. Mungkin dalam bahasa kita seperti itu Bu ya, mendaftar. Dan kemudian setelah itu, maka dipersilakan laki-laki yang mendaftar itu berhubungan intim dengan anak perempuanmu sampai hamil. Nah, ketika sudah hamil, melahirkan, dikumpulkan lagi laki-laki yang memang telah berkumpul dengan dirinya. Ya. Maka kemudian setelah itu diumumkan, sebagaimana kalian maklumi ya bahwa aku telah begini-begini sama engkau, maka telah lahir anak, maka anak ini membutuhkan seorang ayah, menunggu tanggung jawab, maka pilih salah satu dari laki-laki yang berkumpul itu sebagai ayahnya atau sebagai suaminya. Nah, itu kan Masya Allah ya, bagaimana produk seperti itu. Belum lagi ketika ditanya, ketika peperangan banyak sekali para pemuda kita yang kuat-kuat meninggal dunia. Kita butuh pasukan yang kuat. Maka Abu Jahal memberikan rekomendasi. Kalau ada orang kuat eh, datang ke daerah kita, maka suruhlah orang kuat itu berhubungan dengan istri kita. Kemudian jangan dicampuri sampai eh, istrinya hamil. Nah, setelah hamil, maka itu adalah anakmu. Masya Allah kan. Jadi itu kan produk hukum yang sangat jahiliyah. Ya. Apakah tidak terjadi di zaman kita? Terjadi. Ya. Di zaman kita ada, Bu ya. Ada yang namanya bank sperma. Dulu kalau nggak salah Bill Clinton juga pernah menyumbangkan spermanya. Jadi kalau seorang wanita Amerika pengen anak seperti sepinter Bill Clinton, karena Bill Clinton itu berapa ya
breeding speednya sangat bagus ya kalau nggak seperti itu, maka boleh mengambil sperma dari itu. Jadi dan diakui sebagai anaknya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Zaman sekarang juga terjadi kebodohan-kebodohan. Yang hamilin siapa, yang nikahnya sama siapa. Itu ada juga kan seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Ternyata bodohnya bukan masalah akademik ya. Ini kalau menurut Ibnu Qayyim, yang namanya bodoh itu ada 4 pengertian ya. Nah, jadi ini juga merupakan evaluasi bagi kita ya. Apakah kita masih bodoh atau udah pinter ya seperti itu ya. Pertama yang di Mas Bodoh adalah la ta'lamuna syai'a. Adamu ma'rifatus syai'un. Bodoh itu artinya kata Ibnu Qayyim bukan Ibnu Taimiyah ya. Bodoh itu artinya tidak mengetahui apa-apa. Ya. Adamu ma'rifatus syai'un. Tidak mengerti, tidak mengetahui apa-apa. Ini seperti bayi yang dilahirkan ya. Nah, dalam surat 16 ayat 78 Allah berfirman, sebagaimana Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan engkau tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan penglihatan, dan Allah ciptakan perasaannya, hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi ternyata memang ketika bayi lahir itu dia belum tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan modal untuk menjadi cerdas, yaitu diciptakan pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Jadi kalau kita, anak-anak kita memiliki pendengaran yang baik ya, dapat membedakan aneka bunyi ya. Kemudian kita juga punya mata yang bisa melihat aneka warna, aneka bentuk, bidang, dan kita punya perasaan, kita bisa merasakan bahagia, bisa merasakan resah, bisa merasakan kecewa. Berarti kita sudah punya modal untuk cerdas, ya. Allah sudah memberikan kita modal untuk cerdas. Nah, ketika kita banyak mendengar, banyak melihat, dan banyak merasakan, maka orang itu akan menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Kalau dia sedikit mendengar, sedikit melihat, sedikit merasakan, nah itu tidak tentu kondisinya berbeda dengan seorang yang banyak mendengar, banyak melihat, dan banyak merasakan. Itu ya, bodoh arti pertama. Kemudian bodoh arti kedua, eh, ma'rifatus syai'a ala didih. Mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan tentang sesuatu itu salah. Ya. Misalnya kalau ada anak kecil ya, kamu tahu nggak kambing? Dia bilang, oh iya tahu kambing. Kambing itu yang kakinya 2. Dia tahu tentang kambing, ternyata pengetahuan tentang kambingnya itu salah. Ya, dia tahu nggak kamu siapa Allah? Ya Allah kan Tuhan kita yang suka masukin manusia ke neraka. Nah seperti itu. Itu berarti pengetahuan tentang Allahnya masih salah. Ya. Jadi mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan tentang sesuatu itu salah. Itu pun termasuk kebodohan. Ya. Kemudian yang ketiga, arti bodoh yang ketiga adalah adamu ma'rifatul bilhaq. Tidak mengetahui kebenaran. Ketika seseorang tidak mengetahui kebenaran, ya, yang benar dengan eh, yang salah itu remang-remang, masih gaje, masih nggak jelas ya, maka dia juga termasuk orang yang masih bodoh, tidak mengetahui kebenaran. Walaupun ilmunya banyak, tetapi dia tidak mengetahui kebenaran, ya. Seperti mungkin orang itu sudah tinggi ya ilmu akademiknya, tetapi dia belum mengenal kebenaran. Apalagi kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak mengenal kebenaran itu. Maka dia pun maaf itu masih bodoh. Kemudian ada mu'amalihi bilhaq, tidak mengamalkan kebenaran yang diketahuinya. Misalnya orang ya sudah tahu merokok itu berbahaya. Dia udah tahu kebenarannya itu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Bahkan dia dokter gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak beramal dengan kebenaran yang sudah diketahui. Nah, ini namanya bodoh. Ya. Nah, ini semoga kita bisa terhindar atau kita sedang berproses
untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita. Nah, obatnya bodoh adalah ilmu atau informasi, ya. Eh, apakah kita harus menyerap semua informasi, semua ilmu, ya? Kalau bagi seorang Muslim, minimal dia harus menghilangkan tiga kebodohan yang ada dalam dirinya, ya. Pertama, dia harus menghilangkan jahlu fil uluhiyah. Ya. Dia harus menghilangkan kebodohan tentang Tuhan, tentang ilahi, tentang Allah. Seorang Muslim tidak boleh eh, bodoh masalah Allah, ya masalah ketuhanan. Tidak boleh bodoh dalam masalah ketuhanan. Jahlu fi uluhiyah. Nah, ketika seorang Muslim bodoh dalam masalah ketuhanan, maka dia akan menjadi orang yang ateis, orang yang kafir, orang yang tolak, orang yang tersesat, ya. Dia pengen menyembah Allah, tapi Tuhan yang disembahnya salah. Itu kan berarti tersesat, ya. Jadi kita harus menghilangkan kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus well informed tentang masalah ketuhanan. Ini sangat penting sekali, ya. Kemudian eh, seorang muslim juga tidak boleh masalah bodoh dalam hukum-hukum Allah, ya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh bodoh dalam hukum Allah, siapapun dia, ya. Dia boleh menempuh ilmu apa saja, tetapi ilmu tentang hukum-hukum Allah harus dia kuasai. Misalnya dia mengetahui 8 hukum Allah yang wajib, yang fardu, ya. Ada fardu ain, fardu kifayah, apa saja yang termasuk fardu ain dan fardu kifayah, ya. Kemudian yang sunnah, sunnah pengertian secara fikih atau sunnah pengertian secara syariah, kemudian yang makruh, yang apa, yang jaiz, yang mubah, yang apa saja yang mubah, ya. Kemudian yang batil atau yang batal, yang sahih, ya. Nah, itu harus kita ketahui. Yang diharamkan oleh Allah apa saja, ya. Yang diharamkan itu kan bukan cuma babi misalnya, ya, tapi ada perbuatan yang diharamkan, misalnya durhaka kepada orang tua itu juga kan diharamkan oleh Allah, ada ucapan-ucapan yang haram, ada pakaian yang haram ataupun yang lainnya. Itu kita harus mengetahui, harus makrifah, ya. Minimal tiga kebodohan ini harus kita hilangkan dalam diri kita dan anak-anak kita. Nah, ini jadi dari Rasulullah itu adalah untuk menghilangkan kebodohan kebodohan kita. Nah, kemudian kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ada ayat yang senada dengan surat Al-Baqarah 151, ya. Huwallazi huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dolalim mubin. Dialah yang mengutus, maksudnya Allah, ya. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Artinya, rasul itu bukan dari malaikat, rasul itu bukan dari jin, tapi dari kalangan kita, ya, manusia. Karena kalau rasulnya dari malaikat, bagaimana mencontoh malaikat, ya? Malaikat kan bisa terbang. Kita enggak. Zaman dulu orang mengatakan, kenapa Rasul itu makan makanan dan belanja di pasar? Kenapa Rasul itu bukan seorang malaikat? Ya, mereka nggak paham kalau Rasul itu fungsinya sebagai uswah, sebagai contoh, ya. Bagaimana kalau Rasulnya malaikat? Maka kita nggak bisa meniru malaikat karena kita berbeda dengan malaikat, ya. Juga bukan dengan jin, ya. Jadi Rasul itu bukan dari kalangan jin. Karena kita juga bagaimana kalau Rasul dari jin, ya. Tentu kita tidak bisa beruswah, ya. Nah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Jadi seseorang itu ya ketika belum membaca wahyu Allah, ya, belum mendapatkan wahyu Allah, mereka dalam keadaan tersesat. Ya. Jadi kita semua ya, ketika kita belum membaca ayat-ayat Allah atau kita belum mengamalkan ayat-ayat Allah, ya, kita belum belajar hikmah dan sunnah, maka kondisinya adalah seperti orang yang tersesat, dolal. Nah, sedangkan orang yang jadi di sini sebutkan Rasulullah itu datang untuk mengantarkan hidayah kepada kita agar kita memperoleh hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ketika Nabi Adam diturunkan beserta Hawa diturunkan, Allah kan berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau petunjukku datang, maka ikutilah. Ya. Jadi manusia diturunkan ke bumi itu membutuhkan petunjuk, ya, petunjuk untuk bagaimana dia menata kehidupannya di dunia ini agar selamat. Nah, ketika dia dalam keadaan tersesat, dolalim mubin, ya, dia tersesat, berarti dia adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah juga menjadi pengantar datangnya hidayah kepada manusia. Ya. Dan bagaimana kondisi orang yang tidak mendapatkan hidayah? Ya, ini pentingnya. Jadi sebenarnya kita ini sangat butuh Rasul. Walaupun orang tidak mengakuinya, tidak menyadarinya, ya, tapi hakikatnya kita membutuhkan Rasul. Karena ketika tidak ada Rasul, kita tidak memiliki orang yang mengantarkan kita kepada hidayah Allah. Sedangkan kalau kita tidak mendapat hidayah Allah, maka kehidupan kita digambarkan seperti dalam surat 6 ini ya, surat 6 ayat 165. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Kemudian wa may yurid ayyudilahu yaj'al sadrahu doikon harajan, ya, ka'an nama yas'adu fis sama. Eh, Siapa yang dibiarkan sesat atau dikehendaki sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Masya Allah. Allah mengibaratkan orang yang tidak mendapatkan hidayah itu dadanya sempit lagi sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Apa maknanya mendaki ke langit? Ternyata 1400 tahun yang lalu, sebelum manusia menemukan apa yang disebut dengan oksigen, Rasulullah telah berbicara tentang oksigen. Di langit semakin tinggi, oksigen semakin semakin jarang, ya, semakin sedikit. Nah, jadi ketika seorang tidak mendapatkan hidayah, maka kehidupannya seperti orang yang sesak, sempit, seperti orang yang kesusahan oksigen. Ya. Ibu-ibu pernah nggak melihat orang yang dibantu pernapasannya dengan tabung oksigen? Ya. Dia tuh kalau nggak pakai tabung oksigen, ketika di masa COVID dulu ya, kita banyak melihat dia megap-megap, capek sekali. Ya. Jadi inilah gambarannya. Ya. Jadi gambaran orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah adalah seperti orang yang kekurangan oksigen. Hidupnya megap-megap, sangat capek. Seperti ikan dikeluarkan dari air. Kalau ikan dikeluarkan dari air, dia nggak bisa lagi mengambil oksigen. Maka dia akan menggelepar-gelepar. Terus tidak tentu gitu, geduk-geduk, gerakannya tuh nggak terkontrol, gerubuk-gerubuk, kemudian sampai mati dia seperti itu. Nah, orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, dadanya sempit lagi sesak. Ya. Punya suami nyesek,
nggak punya suami, apalagi punya anak aja nyesek, dari sempit. Apalagi kalau nggak punya anak, punya harta sempit dan sesak hatinya. Apalagi kalau nggak punya harta, makin sesak. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka ya nggak punya suami aja hatinya lapang. Ya. Apalagi kalau punya suami, ya nggak punya anak aja hatinya lapang. Apalagi kalau punya anak, nggak punya harta aja sedikit harta dia lapang. Apalagi kalau dia punya harta, seperti mendapatkan bonus yang berlipat-lipat. Ya seperti itu. Nah, eh, ini bukti kasih sayang Allah. Dia mengutus Rasulnya. Allah nggak ingin kita hidup dalam kebodohan. Allah tidak ingin kita hidup dalam keadaan dadanya sempit lagi sesak, ya, megap-megap. Maka diutuslah Rasul kepada kita, ya. Nah, kenapa diutus Rasul? Ini. Kenapa harus perlu Rasul? Karena ada dalam surat At-Taubah ayat 80. Wallahu la yahdil kaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi hidayahnya, tidak memberi petunjuknya kepada orang-orang yang fasik. Orang yang selalu berbuat fasik, berbuat kerusakan, ya, merusak agamanya, merusak dirinya, merusak masyarakat dan lingkungannya, mereka adalah orang-orang yang tidak akan diberi hidayah oleh Allah, ya, seperti itu. Dan kemudian apa? Wallahu la yahdil qaumaz zolimin. Dan Allah tidak memberi hidayahnya kepada orang-orang yang zolim. Orang-orang yang menzolimi orang lain, menzolimi dirinya sendiri, menzolimi pasangannya, menzolimi anaknya, mungkin ya seperti itu, ya. Dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Hati-hatilah. Dan yang ketiga, wallahu la yahdil kaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini diantaranya tiga golongan manusia yang tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gimana dong orang-orang fasik supaya dapat hidayah, orang-orang zalim? Nah, ini contohnya Nabi Musa. Allah berfirman ya kepada Nabi Musa, idhab ya, ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun, innahu togo. Karena Fir'aun merupakan orang yang berbuat kezoliman. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun atau untuk mendakwahi Fir'aun. Karena Fir'aun itu zolim. Nah, jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan kezoliman Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun menghentikan kezolimannya, maka hidayah pun akan datang kepada Fir'aun. Namun Fir'aun tidak mau menghentikan kezolimannya. Dia malah semakin angkara murka. Maka dia termasuk orang-orang yang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga ya. Jadi ternyata para rasul itu adalah diutus oleh Allah untuk menghentikan kefasikan, untuk menghentikan kezoliman, untuk menghentikan kekafiran, sehingga manusia mendapatkan hidayah dari Allah. Karena itu kita juga mengambil pelajaran ya. Kalau kita masih berbuat fasik ya, hentikanlah. Kalau kita masih berbuat zolim ya, hentikanlah, stop ya. Dan kalau kita masih mengingkari ya, mengingkari atau mungkin setengah mengingkari, setengah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab Allah, kepada hari akhirat, kepada qada apa baik dan buruk, maka segera kita menjadi iman ya. Karena kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa yang saya paparkan itu eh, apa menjelaskan tentang hajatul insani ilar rasul, tentang kebutuhan manusia terhadap rasul. Kita tuh perlu banget keberadaan seorang rasul ya, yang akan menghilangkan kebodohan kita,
dan menjadikan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di sini disebutkan bahwa hajatul insani ila rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Ya, ini. Pertama, karena manusia itu sebagai al-insan, manusia itu memiliki fitrah ya, memiliki fitrah, memiliki bawaan, memiliki sesuatu yang ada memang menetap pada diri mereka, ya, yaitu wujudul kholik, wujudul kholik. Mereka dirinya itu mengakui keberadaan Sang Pencipta. Ya. Dan kemudian jadi di dalam batinnya, dalam sanubarinya, dia mengakui adanya zat yang maha pencipta, yang maha hebat, yang menjadikan dia dirinya ada. Nah, itu secara fitrah, ya, itu ada. Nah, kalau misalnya manusia eh, berpikir sendiri, ya, eh, siapa yang menciptakan dirinya, tentu eh, akan tidak mencapai kebenaran, ya. Ada yang mengatakan kita dari mana asal kita, ada yang mengatakan seperti perhatian seorang anak ya kepada ibunya, ibu dari mana asal aku, gitu ya. Oh, ibunya panik. Ini nak, ada seekor burung, kemudian burung itu bertemu dengan burung laki-laki, kemudian gini-gini. Terus, kok begitu sih Bunda jawabannya? Aku cuma tanya Bunda, teman-teman aku berasal dari Cianjur, berasal dari Jawa. Aku dari mana gitu ya. Ternyata si ibu udah menjawab dengan sesuatu yang apa yang ribet ya, yang sebenarnya anaknya simpel. Aku asal dari mana sih, dari Jawa apa dari Sumatera gitu ya, gitu ya. Ternyata ibu menjelaskannya dengan berbagai metafora, berbagai seperti kan itu contohnya ya, sampai itu manusia tahu tentang wujudul kholik ya. Kemudian yang kedua, ibadatul kholik ya. Manusia itu di dalam dirinya merasa butuh untuk beribadah ya, untuk beribadah mendekati penciptanya ya. Jangankan kepada pencipta kita, kepada ibu kita, kepada orang tua kita aja kita maunya dekat. Dan seorang yang tidak dekat orang tuanya biasanya memiliki kepribadian yang bermasalah. Kalau seorang anak tidak dekat dengan ibunya, dengan ayahnya, itu bisa jadi NPD, bisa jadi bipolar, dan lain-lain ya. Satu penyebabnya. Jadi harus dekat dengan orang tuanya. Apalagi ketika dia tidak dekat dengan penciptanya. Ya, karena eh, kita ini punya tabiat sebagai seorang hamba. Kita punya tabiat untuk memuji, memuja, menghambakan diri, menyerahkan diri kita. Ya. Nah, kalau tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka bisa jadi kita salah, ya, salah dalam menyerahkan diri kita. Kita menyerahkan, misalnya kita menghambakan diri. Tentu kalau kita nggak menghambakan diri kepada Allah, manusia itu akan menghambakan diri kepada Ghairullah, kepada selain Allah, ya. Siapa selain Allah? Ya, selain Allah tuh bisa aja pohon-pohon, ya, patung-patung, atau benda-benda angkasa di langit, ya, itu bisa aja eh, dijadikan sesembahan oleh manusia. Padahal itu tidak akan mengantarkan kepada kebenaran dalam masalah penyembahan. Ya. Kemudian kalau kepada benda-benda langit, kepada matahari, ya, kita kan sampai sekarang pun diabadikan ya. Ada Sunday. Sunday itu di mana orang menyembah matahari. Ada Monday, yaitu hari di mana orang menyembah bulan. Kemudian ada juga misalnya Wednesday dan lain-lain, ada yang menyembah dewa perang, menyembah dewa kayu, ya, Friday itu seperti itu. Jadi ini terbukti diabadikan ya, bahwa ketika mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyembah selain Allah
di antaranya menyembah benda-benda langit. Ya. Di zaman Nabi Nuh itu manusia banyak menyembah berhala. Nah, seperti orang Yunani ya, mitologi Yunani, mereka menyembah dewa bulan, dewa matahari, dewa laut, ataupun dewa-dewa yang lainnya. Sama di Hindu juga gitu ya. Ada dewa Dewi Sri ya, Dewi Batari Durga, Dewa Wisnu. Itu karangan-karangan mereka ya, yang tidak akan sampai kepada hakikat penyembahan. Ya. Nah, jadi kenapa kita temukan artefak-artefak ya, situs-situs tentang patung? Itu karena manusia butuh untuk menyembah. Dan kalau manusia nggak menyembah benda-benda itu, atau manusia menyembah manusia yang lain, ya, menyembah manusia yang lain, misalnya menyembah Nabi Isa, ya, menyembah Uzair, menyembah sesama makhluk, dan ini merendahkan karena manusia dengan manusia itu sama derajatnya. Kemudian atau kalau tidak menyembah manusia, tidak menyembah benda-benda langit, maka mereka akan menyembah dirinya sendiri, menjadikan dirinya sebagai Tuhan, ya. Seperti Firaun sangat kagum kepada dirinya. Firaun nggak pernah sakit, sangat berkuasa, sehingga beliau menjadikan dirinya sebagai Tuhan, ya, yang patut disembah oleh manusia. Ya. Kemudian menyembah pikirannya. Ya. Mungkin dia tidak sujud kepada pikirannya, tetapi ketika dia mengikuti apa yang dipikirkannya, entah salah entah benar, mengikuti bisikan hatinya, itu termasuk menuhankan hawa nafsu. Allah menegur orang-orang semacam ini. Apakah tidakkah kalian melihat orang-orang yang menyembah hawa nafsunya? Atau nauzubillah min dzalik, dia akan menyembah jin, menyembah setan. Nauzubillah min dzalik ya. Dia menggadaikan dirinya untuk makhluk-makhluk yang lain. Nauzubillah min dzalik. Dan kemudian al-hayatul munazomah. Manusia itu perlu menata, munazomah itu memanage, manajemen, ya. Manusia itu perlu menata kehidupannya karena manusia itu ingin hidup teratur, ya. Manusia itu ingin hidup teratur karena ingin hidup secara damai, hidup secara baik, ya. Karena manusia mengalami suatu hal-hal yang berulang-ulang, yang teratur, di mana suatu yang berulang-ulang itu kan harus diatur ya. Seperti kita makan berulang-ulang, kemudian bekerja berulang-ulang, belajar berulang-ulang, ibadah Ramadan berulang-ulang. Itu adalah suatu keteraturan yang harus dimanage dengan baik, sehingga menjadi keberkahan, menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, untuk tiga hal tersebut, manusia memerlukan hidayatul Rasul. Memerlukan hidayah dari Rasulullah, dari utusan Allah. Rasul itu artinya kan utusan, yaitu manusia yang diutus oleh Allah kepada kita untuk menyampaikan risalahnya. Apa risalahnya? Pesan-pesan. Ya. Risalah itu eh, eh, bentuknya tunggal ya. Kalau surah itu jamak ya. Jadi surah itu artinya pesan, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul adalah orang yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah Rasul itu dalam hal apa? Dalam ma'rifatul khaliq. Jadi para Rasul itu mengenalkan kita tentang siapa pencipta kita. Kemudian bagaimana sikap kita kepada pencipta kita. Bagaimana kita menyeru kepada pencipta kita. Bagaimana kita berlindung kepada pencipta kita. Ya, dan seluruh yang berkaitan dengan masalah penciptaan kita dan sang pencipta kita. Ya. Itu dibawakan oleh para rasul. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan minhajul hayyah sebagai pedoman kehidupan. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita, memberikan kita hidayah. Hidayah itu kan informasi. Ya.
tentang bagaimana pedoman hidup kita. Ya. Dan dengan itulah kita bisa beribadah dengan benar. Al-ibadatus sohihah. Jadi ibadah dengan benar. Ya. Nah, jadi itu fungsi eh, Rasul ya kepada kita. Ini sebuah kasus misalnya tentang bagaimana manusia itu tanpa hidayah Rasul dia akan tersesat ya. Manusia pertama ya. Ketika Allah menurunkan Adam alaihissalam beserta istrinya di bumi, maka kemudian memiliki anak ya. Setiap kali mengandung, Hawa melahirkan satu pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Syariat yang ditetapkan. Nah, ini ada syariatnya kan? Terus bagaimana kalau mereka mau nikah? Maka muncullah syariat, ya. Perkawinan silang. Yang tidak boleh menikah dengan kembarannya, ya. Tapi kan kemudian Qabil tidak mau, ya. Qabil maunya menikahi kembarannya. Nah, datanglah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, yaitu dengan berkorban, ya. Ternyata siapa yang korbannya diterima, maka dialah yang berhak menikahi yang dengan keputusan Allah, yaitu menikahi dengan dengan iklima gitu ya, seperti itu. Akhirnya terjadilah apa yang seperti kita lihat terjadi ya. Itu kan ini yang pertama seperti itu ya. Dan kemudian perkembangan manusia ya. Manusia kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai tempat. Mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Mereka hidup tanpa petunjuk sehingga menyimpang dari kebenaran. Ya. Di masa lalu kita lihat sampai sekarang pun masih ada ya prasastinya tentang orang-orang di masa lalu masih terdapat patung-patung apa namanya tuh, saya lupa lagi nih. Patung-patung masih lihat kita bangunan-bangunan yang tentang penyembahan ya. Di Peru kita melihat pengorbanan manusia untuk Tuhan mereka. Jadi mereka mengorbankan anak-anak perempuan untuk Tuhan mereka. Sampai sadis begitu. Karena tidak ada petunjuk bagaimana cara mereka ya menjalankan fitrahnya untuk menyembah penciptanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya ya, untuk mengembalikan mereka ke jalan kebenaran. Dan rasul yang diutus bukan biasanya ya, tapi memang berasal dari kaum mereka sendiri. Ini nggak ada kata biasanya ya. Jadi rasul yang diutus itu berasal dari kaum kaum mereka sendiri. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan fitrah Islam dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh ya. Kan memang ketika manusia ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ruhnya akan dipertemukan dengan jasadnya, maka Allah bertanya, Alastu birobikum. Bukankah aku ini Robmu? Bukankah aku ini penciptamu? Ya, pemeliharamu? Ya, penjagamu? Ya. Maka semua ruh mengatakan, Bala syahidna. Ya. Benar, engkau adalah Rob kami, engkau pencipta kami. Nah, kemudian mereka lupa. Ya. Jangankan di alam ruh ya, bahkan di masa kecil aja kita nggak tahu loh apa yang terjadi pada diri kita. Nah, kita tahu di masa kecil pernah terjadi sesuatu pada kita ketika ibu kita menceritakannya. Nah, waktu kecil kamu eh, pernah kejang-kejang, misalnya ya, pernah sakit ini, kamu pernah terjatuh. Kalau kita mungkin sudah tidak ingat, dan kita percaya sampai kita menceritakannya kepada orang lain. Ini waktu kecil saya pernah jatuh loh, gitu. Ini ada nih buktinya kaki saya kayak gini. Padahal dia udah nggak ingat ya. Dan dia percaya. Kenapa? Karena yang menceritakan adalah ibunya sendiri. Ibu yang melahirkannya. Ibu yang selama ini merawatnya, membesarkannya. Jadi dia percaya. Ya. Dan yang menyampaikan kepada kita tentang Allah adalah Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang sangat dipercayai ya, oleh kaumnya. Karena memiliki sifat amanah. Ya. Karena itu peradaban apapun yang berlaku pada manusia purba ataupun modern, ya, ada yang tidak dapat dihilangkan dari diri manusia. Ya. Apa itu? Ya. Eh, Secara fitrah manusia, ya, yaitu
mengakui eksistensi pencipta, ya, wujudul kholik. Nah, fitrah yang ditanamkan oleh Allah pada manusia tidak akan pernah hilang. Ya. Ya. Yang terjadi adalah tertutupnya dengan kotoran-kotoran yang lain. Jadi fitrah manusia itu seperti api di dalam apa, kaca atau semprong ya. Ibu tahu semprong? Kalau dulu ya, zaman dulu itu ada sebuah pelita, eh, bisa nyala apinya, kemudian ditutup oleh kaca semprong, ya seperti itu. Dan kemudian ternyata kacanya kotor, apinya tetap menyala, tetapi tidak terlihat terangnya. Kenapa? Karena kacanya itu tertutup oleh noda. Ya. Atau misalnya kita punya lampu ya, kan lampu itu ada lampu pijarnya. Kemudian kaca yang mengelilingnya itu kotor. Padahal sinarnya itu ada, tapi karena tertutup oleh kaca yang kotor, maka seperti tidak terlihat. Sebenarnya manusia juga seperti itu. Orang-orang yang mengakui bahwa ada penciptanya yang harus dia sembah, itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di fitrah yang hanif, sehingga dia merasa tidak tenang ya, sebelum dia menemui Tuhannya. Jadi dia mencari-cari ya, di manakah Tuhannya gitu ya. Melihat bulan, disangkanya bulan itu Tuhannya, tetapi kemudian eh, dia tidak senang. Oh, bulan berlalu sih gitu ya. Nah, orang-orang yang dulu menyembah bulan itu tidak seperti Nabi Ibrahim, ya. Dia tidak lanjut memikirkan, ya. Akhirnya tidak bertemu dengan kebenaran, ya. Melihat matahari bersinar terang, oh sekali Tuhan Tuhanku gitu ya. Tapi kemudian matahari terbenam dan Nabi Ibrahim tidak suka dengan sesuatu yang terbenam. Dia ingin Tuhan itu adalah sesuatu yang meliputi dirinya, sesuatu yang tidak lepas dari dirinya. Dan memang Allah itu dekat dengan kita ya, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian eh, oleh karena itu manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang mega ini dan teratur ada penciptanya. Seperti Isaac Newton ya, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin bumi ini dan langit tidak ada penciptanya. Orang begitu teratur kok. Jadi ketika manusia benar-benar mencari, ya, pasti insya Allah akan mendapatkan, ya, mendapatkan keberadaan Tuhannya. Nah, hanya saja karena tidak ada petunjuk yang benar, manusia berbeda-beda atau salah dalam menyebut dan mensifatinya. Nah, ini jadi akhirnya mereka tidak menuju kebenaran. Nah, ketika tidak menemukan kebenaran seperti orang yang nyasar. Nah, Sang Pencipta ya, tentang Sang Pencipta sendiri, keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan Sang Pencipta. Ada yang mereka menggambarkan Sang Pencipta itu sebagai sosok yang duduk di atas sebuah kursi yang megah dan disebut dengan Dewa Wisnu, ya, Dewa Siwa. Ya. Ada yang menganggap bahwa pencipta itu terbatas pada suatu satu kemampuan. Ya. Nah, kemudian seperti dia menyembah gunung api. Ya. Nah, ini ya sebutkannya tadi sudah sampaikan. Menyembah perusak lebih disukai daripada pencipta, sehingga patung Dewi Siwa lebih banyak disembah. Ya. Ternyata kan disebutkan dalam contoh aja nih Bu ya, dalam agama Hindu itu mereka mencari Tuhannya dan mereka akhirnya menggambarkan Tuhannya sebagai Dewa Wisnu. Dan ternyata ada Tuhan yang lain, yaitu Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta. Kemudian Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara. Dan Dewa Siva sebagai Dewa Perusak ya, yang merusak gitu. Akhirnya mereka lebih takut kepada yang merusak. Sehingga patung Dewa Siva lebih banyak disembah daripada patung Dewa Wisnu dan Dewa Brahma sebagai pencipta dan pemelihara. Ini tabiat manusia seperti ini. Sangat takut ya kepada sesuatu yang merusak dirinya. Ya. Kemudian begitu juga dengan bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail. Mereka pertama kali mendapati bimbingan dari Nabi Ibrahim ya, dan Nabi Ismail. Nah, sepeninggalan Nabi Ismail ya, dan lagi Rasul yang diutus
tersebut dengan masa fatrah, masa kekosongan seorang rasul. Kemudian sehingga banyak terjadi penyimpangan. Ya, manusia memang cenderung menyimpang ya karena bisikan dari setan ya. Mereka mengakui dengan pasti akan keberadaan Allah tetap sebagai pencipta dan pengatur alam, tetapi mereka mensekutukan dengan yang lainnya. Nah, ini ya. Kemudian eh, jadi eh, kalau untuk pencipta ya, eh, ketika manusia ditanyakan ya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Siapakah yang menurunkan air dari langit dan menghidupkannya dengan air? Bumi sudah mati. Al-Quran mengatakan, la yakulunnaullah. Pasti mereka menjawabnya, pasti itu Allah. Ya. Jadi mereka mengatakan pasti ada penciptanya. Tetapi ketika mereka untuk beribadah, ya, beribadah kepada pencipta, ya, mereka pun tidak menyembah dengan sebenarnya. Nah ini ya, ini mungkin semuanya yang tadi saya sampaikan ya. Nah, naluri menyembah itu ada, ya. Kemudian hidup yang teratur, tadi kan fitrah manusia itu berkelompok-kelompok, melihat orang sebagai pemimpin. Ini salah satu peraturan. Hmm. Dan kalau misalnya bagaimana kepemimpinan, ya. Kalau kepemimpinan tidak diberikan petunjuk, maka bisa jadi hukum rimba dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan aja ke bagaimana ada asobiah. Ini sebagai contoh-contoh ketika orang tidak mendapatkan hidayah dari Rasul. Dia akan menjadi asobiah, ya, merasa paling super, ya, merasa apa paling eh, paling paling pinter gitu misalnya ya. Dan ada kekacauan, ya, ada kekacauan, ya, sebagaimana Eropa berabad-abad hidup dalam keadaan kegelapan sebelum kedatangan Islam, ya. Arab adalah bangsa yang tidak diperhitungkan oleh pencatatan dunia sebelum kedatangan Islam. Masya Allah ya, ini adalah contoh-contoh saja ya. Kemudian, nah ini perlu petunjuk dari Rasulullah, ya, sini dikatakan. Dan dikatakan wa innaka latahdi ila sirotim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu sih Rasulullah benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Apa itu jalan yang lurus, Bu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ya. Jadi bagaimana kalau kehidupan kita ini penuh dengan kenikmatan, ya. Kenikmatan yang tidak akan berakhir hanya di dunia, tapi bersambung juga di kehidupan kita yang abadi di akhirat. Kita perlu petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, nah mengenal. Nah ini dia. Jadi ini fungsi Rasul ya tadi. Mengenal siapa Robnya. Nah, kemudian seperti itu. Nah ini sampai kepada nanti siapa sosok Rasul. Ya. Pedoman hidup ya seperti ya. Untuk pelaksanaan. Ya, jadi nanti kita untuk Marifatul Rasul itu ada beberapa tema ya Bu ya. Misalnya yang pertama kita mungkin ada tema artinya di breakdown lagi menjadi beberapa bagian. Pertama takriful Rasul, mengenal Rasul ya. Hajatul insan ila Rasul tadi sudah kita sampaikan. Yesus Risalah Muhammad SAW. Nah, ada juga wajibuna nahwa Rasul. Sebenarnya ketika kita sudah mengenal siapa itu Rasul, ya, kemudian bagaimana sih sikap kita terhadap Rasul? Nah, sebelum saya beranjak kepada tema selanjutnya, yaitu Ta'rifur Rasul, saya break dulu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak oleh ibu-ibu, ya, yang baru saya jadikan pengantar sebagai dari tema kita Ma'rifatul Rasul. Karena begitu kita mengetahui kebutuhan kita terhadap Rasul, kita akan lebih semangat untuk mengenal Rasulullah lebih jauh lagi. Oh, Masya Allah. Saya sih. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Bagaimana Bunda Wulan?
Baik, Cukup alhamdulillah. jelas. Ya, Ustazah, ya, eh, bisa langsung, ibu-ibu bisa langsung raise hand, bisa langsung bertanya kepada Ustazah Rani tentang materi yang sudah disampaikan tadi ya. Silakan ibu-ibu, ada Bu Nur Hayati Popong ini ya, yang mau bertanya. Silahkan. silakan. Assalamualaikum. Ibu saya kan Salam. punya dua anak laki-laki ya. Yang satu usia 11 tahun dan yang 5 tahun. Kira-kira saat pengenalan tentang Rasulullah itu dimulai dari mana untuk anak di usia 5 tahun ini tepatnya itu seperti apa dulu gitu cara pengenalannya? Ya. Tentu kita Terima kasih. mengenalkan Rasul kepada anak-anak kita yang umur 11 tahun ya. Seperti itu. Nah, berarti dia bunaya ya. Bunaya itu anak 10 tahun sampai 11 tahun sampai sebelum syabab ya. Kalau syabab kan sudah balik ya. Tentu kita sesuai dengan umur mereka ya. Kita mengenalkan bagaimana Rasulullah adalah sosok yang patut dicintai. Ya. Yang pertama kita kenalkan adalah kebaikan-kebaikan Rasulullah. Ya. Nah, ini ada Rasul ya yang diutus oleh Allah ya. Namanya misalnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kemudian Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita tentang kebaikan ya. Kan anak seperti itu kalau dalam surat Luqman ya. Surat Luqman itu kan pertama itu kan pedoman bagi kita untuk mendidik anak ya. Di antara surat Luqman itu ada kalimat ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf ya wahai anakku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Wasbir ala ma'asobak inna fi zalika min azmil umur. Ya. Jadi ternyata itu disebut dengan bunaya. Bunaya adalah anak yang mungkin berumur 10 tahun. Kalau diperintahkan sholat, kan anak-anak kita kan diperintahkan sholat ketika umur umur 7 tahun. Maka ternyata anak-anak kita juga dikenalkan dengan kebaikan dan suruh mencegah kemungkaran bersamaan dengan perintah mendirikan sholat. Ya. Jadi ternyata anak-anak kita harus mengenal kebenaran dan keburukan itu se-early mungkin 7 tahun lah seperti itu. Tapi metodenya metode cerita ya, mungkin metode cerita. Kita menceritakan tentang Nabi Muhammad ya, eh, tentang sesuatu yang menimbulkan perasaan cinta kepada anak-anak ya. Misalnya kita bisa ceritakan bagaimana Rasulullah sikapnya terhadap Umair, bagaimana terhadap Anas bin Malik ya. Bagaimana Rasulullah eh, bersifat baik dan mengajarkan ini Rasul mengajarkan kayak gini loh. Rasul sayang sama anak-anak. Jadi sesuai dengan eh, umur mereka. Mungkin kita sebutkan sampai mereka mendapatkan hikmah. Tentu berbeda ya dengan ketika anak itu sudah syabab ya. Karena para sahabat mengatakan kami mengenalkan Rasulullah ya sama seperti kami mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kita harus melihat sejarahnya, sirah nabawiyah. Nah, ketika kita mengenal sirah nabawiyah, kita bisa tuh mengambil apa yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita ya. Nah, biasanya anak-anak masih kecil itu kan suka mendengarkan cerita ya. Jadi dalam bentuk cerita itu kita sampaikan tentang Rasulullah. Mungkin sejarahnya. Sehingga anak-anak tuh mengenal Rasulullah sebelum mereka mengetahui adanya Power Ranger, misalnya seperti itu ya. Atau adanya apa cerita-cerita fiktif yang lainnya. Mungkin sebelum mengenal Cinderella dan lain-lain ya, harus dikenalkan. Tetapi kebanyakan kita kan memberikan dongeng-dongeng yang antah berantah ya keberadaannya. Sehingga anak-anak tuh lebih mengenal misalnya kalau saya waktu kecil tuh lebih mengenal ada Sangkuriang diceritakan ya. Kemudian sampai akhirnya eh,
ayah saya itu memberikan komik ya tentang Nabi Ibrahim, barulah kita tahu oh itu Nabi Ibrahim dan segala macam. Mungkin sebelah bentuk cerita ya seperti itu dan arahan. Karena Rasul juga mengarahkan ya. Kata Rasulullah makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Jadi seperti mereka tuh minded Rasulullah gitu ya. Sampai mereka cinta banget sama Rasulullah ya. Jadi yang kita umpamakan adalah kebaikan-kebaikan Rasulullah. Itu mungkin ya yang diceritakan pada anak kita. Jadi ibunya dulu yang harus banyak membaca eh, Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah. Nah, kalau kita belum membaca Sirah Nabawiyah, kita kan jadi bingung apa sih yang kita ceritakan tentang Rasulullah gitu ya. Hmm. Nah, siapa sih Rasulullah? Kita harus takrif Rasul, kita harus tahu gitu lah. Begitu mungkin ya, Bu. Iya, Bu Iya. Nur Hayati Popong tadi ada nggak? Masih ada nggak? Oh, ada ya. Jelas ya, Bu. Bu Nur Hayati Popong tadi yang bertanya ya? Baik, ya. Eh, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan bisa langsung. Ada di chat tadi sepertinya Ustazah, sebentar saya baca. Coba dibacakan. Hmm. Iya, Ustazah izin di luar tema. Apa hikmah Rasulullah tidak dikaruniai anak laki-laki yang belum panjang, yang Hmm, berumur panjang? ya, Padahal pandangan banyak orang penerus keturunan berada di laki-laki. ya. Di surat jin ketika Rasul membaca Al-Quran, beliau dikerumuni para jin untuk kita manusia biasa apakah sama? Hmm. Jadi pertanyaannya, Ada dua pertanyaannya Ustaz saya. ya, Rasulullah tidak dikaruniakan anak laki-laki. Dikaruniakan anak laki-laki tetapi meninggal ya. Yang pertama Qasim, maka Rasul disebut dengan Abul Qasim. Kemudian yang kedua adalah Ibrahim, ya dari istri beliau yang bernama Maria Al-Kipti. Tetapi umurnya memang tidak panjang ya. Meninggal ketika sewaktu kecil ya. Dan kemudian Rasul mengatakan garis keturunanku dari Fatimah ya seperti itu. Maka yang kita kenal nih keturunan Nabi itu dari garis Fatimah ya. Dan Fatimah itu bersuamikan Ali. Ya, jadi dari pernikahan Fatimah dengan Ali itulah ada garis keturunan Rasul. Dan memang waktu itu di zaman Rasulullah ketika Rasulullah Ibrahim meninggal dunia itu apa kaum kafir Quraisy bersorak-sorak. Mereka mengatakan Rasulullah wal abtar. Gitu. Mereka mengatakan udah kita nggak usah cemas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena dia nggak punya anak laki-laki. Ya, bayangkan ya Rasulullah sedang sedih kematian putranya, ternyata mereka malah bersorak-sorak. Pasti nih ajarannya nggak akan berkembang, ya. Pasti terputus. Jadi kita nggak usah khawatir gitu ya, bahwa pasti ajarannya akan terputus dan diejek sebagai abtar. Abtar itu adalah orang yang tidak punya garis keturunan, orang yang tamat riwayatnya gitu. Tamat riwayatnya sampai di situ saja, itu artinya abtar. Kemudian turunlah surat yang menyanggah hal seperti itu ya. Jadi ini pegangan juga buat kita ya. Sesungguhnya yang terputus itu adalah orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya Allah mengatakan Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Rasulullah. Meskipun Rasulullah anak laki-lakinya itu meninggal sejak kecil. Tetapi bukan berarti Allah tidak memberikan nikmat itu kepada Rasulullah. Karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Rasulullah SAW. Ya, dikatakan bahwa ini pasal lebih kawan inna yakahul abdan. Sesungguhnya mereka lah yang terputus ya. Karena bagi orang yang beriman ya, apakah dia punya anak atau tidak punya anak ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat
innalladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun goiru mamnun. Ya. Syarat orang yang tidak terputus nikmatnya bukan karena dia punya anak atau tidak punya anak. Itu hikmahnya salah satu. Ya. Orang itu akan mendapat nikmat yang tidak terputus, ya, falahum ajrun goirum mamnun, kalau dia beriman dan beramal soleh. Apakah dia punya anak atau nggak punya anak, punya suami atau nggak punya suami, kalau dia beriman dan beramal soleh, dia juga bisa memiliki pahala yang mengalir tanpa terputus. Nah, terbukti kan, meskipun Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki, tetapi ajarannya sampai sekarang terus berkembang. Tidak seperti yang diprediksikan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan bahwa akan terputus, ya, agama ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu melepaskan ketergantungan hal-hal yang dijadikan patokan sebuah kenikmatan. Mungkin itu hikmahnya, ya. Itu pertanyaan pertama, ya. Jadi ini juga buat kita, ya, untuk memperkuat kita, ya. Ketika orang berputus asa, dia nggak punya harta, ya. Ketika orang berputus asa, dia belum bertemu dengan jodohnya. Ketika dia berputus asa, ya, ditinggalkan oleh suami, ya. Nah, insya Allah ketika dia beriman dan beramal soleh, maka akan terus mengalir kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertanyaan kedua apa, Bunda Wulan? Tadi ya, di surat Al-Jin ketika Rasulullah membaca Al-Quran, beliau dikerumuni para jin. Kalau Ya, kita baca Quran, jin ikut ya, dengerin nggak Ustaz gitu iya. ya? Jadi sebenarnya bukan jin, ya, tapi malaikat juga gitu, ya. Malaikat dan jin itu ketika manusia membaca Al-Quran, ya, walau alam, ya, mereka yang lewat itu ikut mendengarkan. Contohnya seperti Ibnu Mas'ud, ya. Beliau ketika membaca Al-Quran itu malaikat berjejal-jejalan, ya, mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran seperti ketika diturunkan, maka dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti itu. Ya, itu malaikat juga berjejalan. Dan ketika Rasulullah membaca Al-Quran, kata jin, diamlah dan simaklah. Ini bacaan yang sangat besar. Iya. Jadi ketika kita membaca Quran, itu malaikat sayyarah, ya, atau jin-jin yang sedang berterbangan itu, jin yang muslim atau mungkin dia pengen tahu gitu, ya, dia mendengarkan, ya, akan ikut mendengarkan. Karena jin itu menumpang katakanlah hidupnya menumpang fasilitas manusia, ya. Ketika manusia melahirkan, lahir pula dua anak jin, ya. Jadi sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari jin juga, ya. Ketika eh, manusia melahirkan, maka lahir pula dua anak jin. Ya, jadi jin itu numpangnya, misalnya kita punya rumah, ya, rumah itu nggak kita pergunakan, maka jin itu boleh menumpang di situ. Ya, makanan jin apa, tulang, ya, kan manusia nggak makan tulang. Kalau ada ayam tulang lunak, itu bikin jin marah. Masya Allah, manusia itu nggak puas, ya, sudah dikasih daging, ada bikin tulang lunak juga, dimakan juga tulangnya. Itu makanan jin, ya. Maka yang nggak dimakan oleh manusia, itu baru dimakan jin. Dan mereka menempati apa? Misalnya kalau kita punya rumah nih, loteng kita nggak ditempatin, yang kosong, ditempatin. Ya, kemudian kayak sawangan. Sawangan itu artinya tempat yang apa, ya, yang kosong, ya, itu istilahnya kan kayak gitu. Itu mereka bertempat di situ. Di lautan yang nggak ada penghuninya. Nah, jadi memang seperti itu, dia nebeng, ya, sepertinya nebeng, ya. Nebeng dengan apa-apa yang diberikan kepada manusia. Juga hati yang kosong, Bu. Ingat, ya, hati yang kosong entar jin bisa masuk. Karena itu kalau kayak misalnya kita punya apa, ya, punya guci-guci atau tempat-tempat kayak gini misalnya, ditutup kata Rasulullah. Tutuplah walaupun dengan sebatang lidi, ya, karena itu nanti bisa masuk. Itu kisah jin Aladin, ya. Kalau jin tuh dipenjarakan di dalam tabung itu, ya, ditutup gitu, jadi dia nggak bisa seperti itu mungkin seperti itu, ya. Nah, jadi tapi kita jangan takut, ya, karena kita nggak bisa ngelihat jin, ya, orang yang asli itu nggak bisa ngelihat jin. Jadi kita jangan jin di belakang sini, ya, nggak harus begitu, ya. Ya, karena orang yang asli itu nggak bisa melihat jin. Kalau orang bisa ngelihat jin, berarti dia harus diruqyah,
berarti dia ketempelan. Karena jin sama jin bisa saling ngelihat. Nah, jadi kalau manusia yang asli itu nggak pernah ngelihat jin. Tapi panasnya api yang sebagai dasar penciptaan jin bisa dirasakan oleh kuduk kita. Ketika kita merinding, meremang, emang ada mungkin yang lewat ya, seperti itu. Ya. Walau alam bisawab ya, itu mungkin demikian. Baik, ada lagi nih Ustazah pertanyaan di chat. Melihat kenyataan saat ini, khususnya di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak berpuasa, lalu makan dengan terang-terangan tanpa rasa malu. Apakah ini menunjukkan bahwa sebagian manusia belum menjadikan ajaran Rasul sebagai pedoman hidup? Itu jawabannya jelas ya. Maksudnya, apalagi kalau dia seorang, mungkin kalau orang kafir dia masih, kita masih ya orang kafir ya begitu. Orang kafir kan hidupnya tidak diatur oleh Allah, ya. Orang kafir dibiarkan oleh Allah mengcreate hidupnya semau dia, asalkan resiko ditanggung sendiri. Bebas mereka. Allah tidak pernah Allah mengatur bagaimana orang kafir menikah, bagaimana orang kafir berumah tangga, bagaimana orang kafir berkepemimpinan tuh nggak, Allah nggak mengatur itu. Dibiarkan orang kafir tuh bebas mengkreat hidupnya sendiri. Tetapi ketika orang itu udah beriman, maka dia berserah diri kepada Allah. Dia bersedia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi kebebasan ya bagi dirinya ya. Tetapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Peraturan yang Allah buat itu adalah untuk menjaga keselamatan kita orang beriman. Allah sayang sekali kepada orang beriman sehingga Allah tidak ingin orang beriman mendapatkan kecelakaan ya, mendapatkan sesuatu yang buruk, terjerumus dalam sesuatu yang membinasakan. Maka Allah berikan petunjuk, berikan syariat, ya. Jangan makan ini karena makan ini merusak, ya. Kalau perempuan pergi ke luar 3 hari harus bawa bodyguard. Bodyguard adalah mahramnya supaya kita terjaga, ya. Banyak kita merasa terbelenggu. Pergi aja masih pakai bodyguard. Padahal kan kalau seorang wanita, ya kayak misalnya kayak Agnes Mo gitu ya. Dia kalau pergi kan pakai bodyguard karena dijagain. Ya, seorang muslimah nggak harus menjadi Agnes Mo, nggak harus menjadi istri pejabat, karena Allah sudah memerintahkan agar wanita itu kalau berpergian dijaga. Nah, itu kan Allah memberikan penjagaannya, ya seperti itu. Ya, jadi tadi ya, karena dia belum mengerti, ya. Ketika kita melihat, makanya adanya dakwah, ya. Dakwah itulah kan mereka berbuat sesuatu kerusakan. Misalnya Muslim, siang hari dia makan, ya. Padahal badannya kuat, laki-laki, siang hari ngesep rokok, dan memamerkan lagi. Dia bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan pelanggarannya. Emang ada orang yang seperti itu ya. Kalau masih dia nggak puasa, tapi dia masih rasa malu ya. Dia ngumpet-ngumpet ya. Tapi dia tuh bangga. Jadi malah memperlihatkannya. Emang ada seperti itu. Nah, kita ya harus mendakwahkannya. Pertama mendoakan dulu ya. Karena Rasulullah juga dulu mendoakan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Mendoakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kita tahu dia tuh muslim. Nah, kemudian kita harus sampaikan ya. Mas, ini bulan puasa. Tuh. Kalau Umar kan waktu itu Umar melihat ada laki-laki tidak berpuasa. Maka Umar langsung memukul orang tersebut. Celakalah kalian. Bahkan anak-anak kami saja masih kecil diperintahkan untuk berpuasa. Kalian yang sudah dewasa nggak berpuasa. Umar tuh marah ya. Karena Umar punya eh, power ya, bisa menyampaikan seperti itu. Ya kalau kita mungkin, ya kalau kita menegur, takut Bu Nani, dia preman sih. Tatonya gede banget ya, seperti itu ya. Ya kita ya kita mungkin dakwah dengan hati ya. Ya Allah, semoga dia kan muslim, semoga dia dapat hidayah. Atau kita cari orang lain, kasih tahu dong dia tuh udah harusnya puasa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dakwah. Makanya kita mesti dakwah supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya. Itu jelas ya, mereka tidak tahu dan masih banyak ternyata gambaran orang yang tidak tahu di muka bumi ini. Kan Allah juga berkan inna aksara nasi la yu'minun. Sungguhnya kebanyakan manusia itu nggak beriman. Jadi memang orang beriman tuh lebih sedikit daripada orang yang beriman.
Karena itu perlunya dakwahnya. Dakwah itu bukan hanya di panggung-panggung, di podium, tapi ketika kita menyampaikan pada anak kita nih, nak besok Ramadan kita puasa, ya itu sudah dakwah loh ibu-ibu. Yang penting ibu niat, niat dakwah kepada anak, ya. Bahkan pada diri sendiri. Oh besok bulan Ramadan, sabar, ikhlas, beribadah yang meningkat ibadah, itu dakwah untuk diri sendiri, ya. Kepada anak, kita niatkan untuk dakwah bu, insya Allah nanti Allah akan tolong kita, ya kan? Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Nah, ini pertanyaan yang ini, kalau yang sudah balik ya, bagaimana metode menanamkan kecintaan kepada Rasulullah yang sesuai kondisi sekarang Iya. untuk Ya, lagi ini anak yang sudah balik ya? ya anak yang sudah balik, ya dikenalkan langsung siapa Rasulullah, ya. Apa fungsi Rasulullah, ya. Nah, yang Mama sampaikan ya pada kamu, Allah tuh mengutus seorang Rasul kepada kita, namanya Muhammad, ya. Dan kita setiap sebut namanya kita bersolawat, gitu ya. Nah, ini kita kenalkan Ta'rifur Rasul. Ini materinya ini ya. Ini belum selesai sih materi kita ya. Jadi kalau Ibu apa yang dikenalkan? Ini masih ada tiga poin Bu ya. Ta'rifur Rasul, wajibuna ila Rasul, kewajiban kita terhadap Rasul. Nah, ini coba itu ya, saya sharing. Ini contohnya ini ya. Saya sharing. Nah, ini. Oh, bukan ini yang tadi ya. Salah, maaf, maaf, salah, salah. Nah, ini ya. Ini kan Ma'rifatul Rasul. Ini sebenarnya ada jenjangnya ya. Muasapat ingin dicapai. Ya. Nah, ini. Keberadaan para rasul, kemudian nabi dan rasul. Nah, ini siapa nih nabi dan rasul? Nah, di sini kan ini buat yang dewasa kali ya. Mereka tidak ada ceritakan, ada yang tidak dirasakan. Jumlah nabi dan rasul ini apa normatifnya ya? Rasul ini disebutkan jenisnya apa ini 25 rasul. Nah, ini mungkin bisa kita ceritakan. Maka kita dulu yang harus paham. Kan orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Definisi Rasul. Nah, ini ya. Nah, ini kan bisa kita jelaskan. Rasul adalah seorang laki-laki, ya, nggak ada yang perempuan, ya. Jadi adik yang perempuan nggak bisa jadi itu nggak ada ya Rasul yang perempuan. Dan Rasul itu merupakan mustafaul ahyan, ya. Jadi itu manusia yang dipilih oleh Allah. Nggak bisa orang tuh ngaku-ngaku sebagai Rasul, ya. Nggak sembarangan. Dan ada bayinatnya, ya. Orang bisa, aku ini nabi loh, aku ini rasul. Nah, jadi anak-anak kita memiliki pengetahuan, ya. Untuk menjadi nabi dan rasul bukan hanya klaim semata, tapi ada bayinatnya, ada bukti-bukti yang nyatanya. Dia diutus oleh Allah, ya. Ini bisa kita ceritakan, ada SK-nya berupa wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Kan pernah ada yang mengaku nabi ya, Al-Musalamah Al-Kazab. Ternyata dia nggak bisa membuktikan bahwa dirinya nabi. Ya. Di Depok juga ada yang mengaku dirinya nabi ya, Musodik waktu itu. Ya. Ada juga nabi-nabi yang lain. Tapi itu kan bisa terbantahkan. Ya. Nah, kemudian nah, ini ya, membawa misi. Nah, ini yang paling penting adalah kita harus mengenal misinya, birisalah dan syariat. Ya, yaitu syariat. Ditujukan pada manusia. Ya, kemudian ini ada apa bedanya dengan Nabi? Nah, ini kan ini perbedaannya ya, yang tentu bisa kita sampaikan. Nah, kemudian ini tentang eh, surat Al-Baqarah 246 sampai 248. Nah, ini termuat ya Afwan berita. Ustazah belum muncul di screen. Oh, belum muncul. Belum di-share screen. Oh, belum di share screen. Oh, Masya Allah, saya maaf lupa. Kan belum di share screen. Jadi saya ngomong tadi sama ini. Maaf Bunda. Ya, ini. Ya, maaf, maaf. Insya Allah. Ini. Oh, ini belum ya, saya ulangi sebentar lagi. Ini dalam kajian Ta'rifur Rasul, pengertian Rasul. Nah, ketika kita sudah mengerti tentang Ta'rifur Rasul, ya, maka kita bisa menyampaikan. Kelihatan nggak? Udah ya? Belum.
Belum kelihatan? Belum. Saya udah share loh. Udah share. Oh, belum kelihatan. Sebentar. Saya share. Nah, ya, mungkin baru sekarang. Udah kelihatan? Iya, Eh, udah. Hmm. ya. Nah, ini kan materi Ta'rifu Rasul. Ya. Keberadaan para Rasul. Nah, kita harus terinformasikan dulu kepada kita atau kita sendiri yang mencari informasi, ya. Baru kita bisa menceritakan, ya, Nabi dan Rasul. Ya, misalnya mereka kok nggak berubah, ya. Nabi dan Rasul. Ya, mereka ada yang diceritakan, ada lagi sebagian yang tidak diceritakan. Ya. Jumlah Nabi dan Rasul. Kemudian eh, Rasul, ya, nama-nama Rasul seperti itu dengan masing-masing ceritanya, ya. Kemudian definisinya. Nah, ini. Jadi eh, apa bedanya dengan Nabi? Dan memang kita pun belajar Ma'rifatul Rasul bukan satu kali tuntas, enggak ya. Enggak mungkin sekali hari tuntas ya. Apa bedanya dengan Nabi ya, seperti itu. Dan kemudian ini dalam surat Al-Baqarah 246 sampai 248 juga disebutkan ya, pembawa misi. Nah, ini. Ini yang kita ceritakan kepada anak-anak kita ya. Nah, karena inilah ini. Jadi ini manfaatnya tanda kerasulan. Nah, ini ada tandanya Rasul itu. Jadi nggak sembarangan orang eh, jadi mengatakan dirinya Nabi dan Rasul. Dan misalnya ketika ada orang mengatakan aku Nabi loh, anak kita jangan sampai langsung percaya gitu. Bahkan ini ada jamaah majelis taklim saya yang dia suaminya tuh percaya banget kepada Musodik. Sampai Hmm. ketika dia melihat Musodik ditangkap polisi, dihancurin Bu TV-nya sama dia. Saya bilang kenapa bisa begitu ya? Dan dulu ada pernah seorang wanita mengaku dia nabi, namanya Lia Aminuddin, Lia Eden bilangnya kayak gitu. Ya, itu Bu, ternyata yang pengikutnya bukan sembarangan orang. Ada dosen-dosen UI, Masya Allah. Saya bilang di dosen UI gimana sih ya? Kok malah mereka mengakui Lia Eden sebagai istrinya Nabi Isa lah pertama, kemudian istrinya Malaikat Jibril, pokoknya ngaco aja seperti itu. Itu karena mereka nggak tahu definisi Nabi, gitu ya. Kalau mereka tahu aja, Nabi bukan perempuan, udah gugur tuh. Mulia Eden ngaku gimana-gimana. Dan ketika dia tahu Nabi Muhammad adalah khotaman Ambia, Nabi terakhir, maka sebaik apapun dia, sesoleh apapun, dia hanya manusia biasa, ya, bukan Nabi dan Rasul. Karena kenabian sudah tutup. Maka dia nggak akan terpesona lagi, nggak akan lagi mengakui orang yang mengaku dirinya Nabi untuk diimani, dipercayai. Ini pentingnya. Jadi agar anak-anak kita benar-benar beriman kepada Rasul. Ada tanda-tanda kerasulan. Ya. Nah, ada sifat-sifat asasi Rasul. Ya. Nah, ini. Nanti mungkin kita pelajari apa sih sifat asasinya. Ya. Mustahil seorang nabi itu berdusta. Jadi nggak pernah bohong. Ya. Ternyata Rasul seumur hidup sudah disiapkan oleh Allah. Beliau tidak pernah berdusta. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Oh, Masya Allah ya. Jadi memang udah disiapkan. Memiliki mukjizat. Kemudian, nah ini mukjizat Rasulullah. Ya. Nah, kabar gembira, membawa kabar gembira. Ini banyak sekali ya. Kemudian, nah ini. Kemudian juga ada di ini ya. Wajibunan nahwa Rasul. Dilanjutkan lagi dengan kewajiban kita terhadap Rasul. Ya. Nah, sikap kita kepada Rasul itu bagaimana? Sudahkah kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Nah, ini sikapnya. Membenarkan apa yang dikabarkan. Ya. Kemudian, nah ini. Mentaati semua perintahnya. Bukan pilih-pilih. Sikap responsif. Bagaimana kita taat kepada Rasulullah, lebih taat seorang prajurit kepada komandannya, kepada panglimanya. Ini menjauhi. Kita harus tahu menjauhi semua yang dilarangnya. Jadi kita sebagai pribadi muslim ya, itu kan ulama yang begitu saja, bukan itu. Ini kewajiban kita ya, mengetahui apa yang dilarangnya. Tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya. Nah inilah kita ibadah tuh nggak boleh ngarang. Kalau ibadah ngarang itu nggak bisa sampai kepada Allah.
Jadi ibadah itu harus sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kebanyakan kita. Nah, ini kita sampaikan ini semuanya. Mencintainya. Bagaimana mengajarkan mencintainya. Rasulullah mengajarkan kepada para orang tua agar mengajarkan kepada anaknya 3 hal. Mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah ini ya, diajarkan. Ajarilah anak-anak kalian 3 hal. Mencintai nabimu, mencintai ahli bait, ya, keluarganya, dan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah juga akhlaknya Al-Quran. Mengagungkannya. Ya, bagaimana kita mengagungkan. Jadi ditanamkan ya perasaan cinta itu. Ya. Cara Imam Bukhari, ini ada contoh-contohnya. Ya. Bagaimana Imam Bukhari sangat ihtimam kepada Rasul. Ya. Memanggil Rasul. Ya. Kemudian tidak mendahuluinya, menganggap teman. Kadang-kadang kita menganggap Rasul itu teman, padahal nggak boleh sebetulnya. Membelanya. Ya. Bagaimana anak-anak kita nanti jadi pembela Rasul. Ya. Nah, kemudian tidak mau, barang siapa tidak mau menolong Rasulullah, mencintai orang yang mencintainya. Jadi kita mencintai orang yang mencintai Rasulullah, menghidupkan sunnahnya, ya. Pakai tangan kanan. Nah, kalau pakai sepatu kanan kanan dulu, termasuk cara kita menghidupkan sunnahnya. Nah, kita juga mengetahui orang dipecat dari golongan Nabi, ya, memperbanyak sholawat kepadanya, berita bersolawat. Itu masih banyak yang lainnya ya Bun ya. Jadi memang saya tadi baru random aja, baru sebagai apa eh, sebuah sebuah ajakan agar kita mengajak diri kita untuk lebih jauh mengenal Rasulullah SAW. Ya. Eh, karena mungkin dalam kehidupan kita ini yang mungkin hanya sebentar saja, jangan sampai kita tidak mengenal sosok mulia ini. Sosok yang dihadiahkan kepada kita sebagai penyempurna nikmatnya. Ada lagi, Ibu dan semua? Ada lagi yang ingin bertanya, Ibu-ibu? Insya Allah. Jadi memang tidak cukup hanya Saya satu pertemuan ya Ustazah ya, karena mengenal Rasul itu siapa ternyata tuh ya? luas sekali, banyak sekali dari definisinya sampai rincinya, sangat banyak sekali ya yang perlu kita pelajari agar kita bisa lebih mengenal Rasulullah SAW atau para Di saya nggak Rasul. jelas ya suaranya. Oh ya, izin saya matikan kamera. Nah, Saya terdengar ada ya? pengamen lagi lewat. Oh, Iya, ada pengamen. Karena saya internetnya agak ini ada pengamen di kurang lewat bagus di juga. depan rumah saya. Ya, iya, coba Bunda ulang. Ya. Iya, iya, Alhamdulillah. Eh, karena waktunya terbatas, jadi kita baru sedikit yang kita pelajari ya Ustazah ya, karena ternyata materinya banyak sekali gitu. Jadi eh, ya paling tidak kita dikasih kunci-kuncinya, jadi nanti kita bisa belajar lagi lebih mendalam tentang Marifatul Rasul ya Ustazah ya. Ibu-ibu mungkin ada yang Iya. ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Tapi mungkin sebelum ditutup, Ustazah mau kasih kuis, boleh? Ke para Oh, peserta agar peserta bisa dapat door prize. oh, insya Allah ya. Eh, berapa lama doa Nabi Ibrahim untuk dihadirkan seorang Rasul di kota Makkah? Ya, Bu Nur Hayati Popong nih langsung Ada yang raise bisa hand. dijawab? 3.000. Kalau tidak salah tadi 3 juta. Iya, 3.000 Masya Allah, tahun. Ya. Barakallah. Bu Nur Hayati Popong ya. 3.000 tahun. Ya, terima Ya, baik. Lagi Ustazah, lagi. Ada lagi, Tiga ya, pertanyaan Ustazah. sebutkan eh, 4 fungsi Rasul menurut surat Al-Baqarah ayat 151.
Ya, ada yang mau jawab? Silakan raise hand. Ya, Bu Sri Wahyuni, silakan. Eh, Al-Baqarah 151 yang pertama adalah membacakan ayat-ayatnya, yang kedua mensucikan jiwa, terus mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmahnya, yaitu peristiwa yang terjadi, dan yang selanjutnya adalah mengajarkan apa yang belum diketahui. Iya, benar sekali. Masya Masya Allah, barakallah Allah. ya. Bu Sri Wahyuni Terima ini kasih. luar biasa. Baik. Hmm. Terus Satu lagi ada Ustazah. lagi? Ya, satu lagi. Eh, Sebutkan 3 hal kebodohan yang tidak boleh ada pada diri seorang Muslim. Tadi sudah ada di awal ya, di awal materinya. 3 hal kebodohan yang harus dihapuskan pada diri seorang Muslim. Ayo, silakan Orang Ibu-ibu. Muslim itu tidak boleh bodoh dalam hal apa gitu. 1, 2, 3. Mm-mm. Bu Lisa Lisa Wardani. Wardani, baik, Raise hand. silakan. Tadi baru disebutkan dua. Jadi yang pertama kebodohan tentang ketuhanan dan kebodohan tentang hukum-hukum Allah itu baru yang disebutkan dua. Oh, baru 2 Dan ya. hukum-hukum Yang iya ketiga baru belum. dua. Ini Belum mau hukum-hukum saya. Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan surat Al-An'am ayat 165. Masya Oh iya, Allah, benar ya. barakallah. Jadi tidak boleh bodoh ya. Pertama, tidak boleh bodoh masalah ketuhanan. Gitu. Ya. Tidak bodoh. Terus Yang kedua, tentang tidak boleh hukum-hukum bodoh Allah, hukum-hukum tentang Allah. hukum-hukum Allah Yang yang ada di yang surat ketiga, Al-Jumu'ah ayat 2. ya, Yang ketiga yang belum. ketiga tidak boleh bodoh dalam masalah akhlak. Itu ya. Oh, Masya Allah. Maaf saya. Iya, Jadi kita seorang iya, muslim iya. itu harus tahu, harus berakhlak. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada sesama, kepada orang tua. Nah, itu nggak boleh kita bodoh terhadap akhlak itu ya. Yang ketiga ya. Maaf ternyata Bu Lisa ingatin saya. Iya, iya. Makasih Bu Lisa. Sama-sama. Barakallahu fikum ya. Jadi sudah ada 3 yang mendapatkan hadiah pada hari ini. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustazah Nurani yang sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Masya Allah kita masih kurang nih ya Ustazah ya karena terbatasan waktu juga. Itu jazakillah khair. Kemudian terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan ya, mencerahkan kita dan apa memotivasi kita untuk belajar lebih lagi, memperdalam lagi tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul ya, membaca sirahnya, ya bagaimana Rasulullah berdakwah selama 22 tahun kan lama ya, banyak pasti perjalanan hidup, kisah perjalanan hidupnya tuh banyak ya. Eh, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kembali kita untuk belajar lagi ya agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga nanti ya. Baik, kalau Amin. tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kembali, kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair baik. ya Ustazah Nurani dan ibu-ibu semuanya. Maaf ya. Baik, izin Semoga saya sehat end. walafiat semuanya. Hmm. Ya, baik.